Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk memperlancar pada kegiatan pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semua anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum itu, untuk kelas 4 adakah yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah masuk semua. Kelas 5 ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah masuk semua. Anak-anakku semuanya, karena dikarenakan sesuatu hal, maka kita pada pagi hari ini mesti belajar bersama antara kelas 4 dan kelas 5, tetapi itu tidak masalah ya. Baik, untuk mendongkrak semangat kita semuanya, marilah pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita belajar bersama, tetapi meskipun demikian akan Bapak sampaikan secara bergantian. Untuk yang pertama, untuk kelas 4, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Begitu juga dengan kelas 5, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan segala sesuatunya. Baik anak-anakku kelas 4, sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita masuk ruang kelas ini, kenapa suasananya menjadi terang? Ya, betul sekali Mas. Kita bisa merasakan terangnya ruangan ini karena adanya cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Betul sekali. Nah, Mas dan Mbak semuanya, untuk kelas 4 kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya apa saja akan kita pelajari. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu mengaitkan sifat-sifat cahaya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan rinci dan benar. Kemudian yang keempat adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu melaporkan hasil percobaan dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan rinci dan benar. Baik anak-anak semuanya, perlu diketahui nanti pembelajaran akan ada penilaian pada proses kalian belajar, kemudian di akhir nanti akan ada post test. Maka persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anakku kelas 5, sebelum kita masuk pelajaran, saya akan tanya, bagaimana anak-anakku semuanya pentingnya pengarang dalam menulis sebuah bacaan? Oh iya, benar sekali Mbak. Pengarang menulis suatu bacaan agar supaya pembaca mengerti informasi yang didapat dalam suatu bacaan yang dikarang oleh seorang pengarang. Betul sekali. Nah, Mas dan Mbakku semuanya yang kelas 5, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menelaah informasi dari suatu bacaan teks non-fiksi dengan kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu merumuskan daftar pertanyaan sesuai isi teks non-fiksi secara tepat. Kemudian yang keempat adalah dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat simpulan suatu teks non-fiksi secara tepat. Baik anak-anakku semuanya, yang kelas 5 sebagaimana kelas 4 tadi sudah disampaikan bahwa pada pembelajaran kali ini akan dinilai proses kalian dalam belajar. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan ada post test. Silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku semuanya, untuk mengawalinya,
Baik, untuk yang pertama silahkan untuk yang kelas 4 dipersiapkan alat-alatnya sebagaimana yang disampaikan Bapak Guru pada kesempatan yang lalu untuk membawa peralatan yang diperlukan dalam percobaan kali ini. Baik, sudah disiapkan? Ya, baik, Bapak akan membagikan LKS yang diperlukan kalian untuk pembelajaran kali ini. Baik, ini LKS-nya. Ya, baik. Mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang kelas 4, untuk LKS dicermati, ini ada tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil dan kesimpulan. Silakan kalian bekerja sama dengan temannya, saling membantu satu sama lainnya, tidak perlu gaduh. Nanti apabila ada kesulitan silahkan tanya kepada Pak Guru. Begitu ya. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa kalian diminta untuk membawa senter, ya, senter, kemudian membawa kardus yang dilubangi, ya, sudah dibawa semuanya, ya, dan membawa gelas yang bening, ya, yang bening, sampun, ya, sudah membawa cermin, semuanya, oh iya, bagus, sudah membawa semuanya. Lalu yang berikutnya sudah membawa air, ya, sudah membawa air, pintar sekali. Kemudian jangan lupa untuk pensilnya, ada, sudah dibawa semuanya? Ya, baik, bentar. Baik anak-anak semuanya, silahkan dicermati di dalam LKS. Di situ ada langkah kerja, silahkan dirangkit sebagaimana dalam langkah kerja dalam LKS, sehingga nanti harapannya kalian bisa menguji satu persatu dari sifat-sifat cahaya itu. Nanti hasilnya apa, yang hasil pengamatan kalian silahkan dituliskan di dalam kolom hasil. Ya, kolom hasil. Kemudian setelah ditulis, silahkan ditulis di dalam kesimpulan. Apa yang kamu dapatkan simpulan dari percobaan ini silahkan ditulis di dalam situ. Ya, baik, nanti apabila ada yang perlu disampaikan kepada Pak Guru silahkan disampaikan. Atau ada kesulitan silahkan tanya, gitu ya. Jangan takut untuk bertanya. Baik anak-anakku semuanya, silahkan dimulai sesuai dengan kelompoknya, ya. Mas, silahkan dipimpin, ya Mas, silahkan dipimpin. Baik anak-anakku kelas 5 sekarang. Untuk anak-anak kelas 5 kita akan belajar. Tadi sudah saya sampaikan, kita akan belajar. Dan sekarang coba disusun kelompok-kelompok. Ya, baik, sudah tersusun semuanya. Kalau sudah, akan saya bagikan LKS untuk kalian, gambar kerja siswa untuk kalian. Silakan diterima. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk kelas 5 silahkan disimak. Di situ ada teks yang berjudul ekosistem. Teks yang berjudul ekosistem silahkan dibaca, dicermati, dihayati. Kemudian kalau sudah, silahkan lakukan kegiatan sebagaimana di dalam LKS dengan menuliskan pikiran utama di dalam LKS itu terkait bacaan ekosistem. Jadi untuk paragraf 1 ada pikiran utamanya apa. Kalau sudah ditemukan pikiran utamanya apa, kemudian kalian tarik informasi yang kalian dapat itu apa. Kalau sudah, lakukan yang serupa seperti untuk paragraf 2, 4, dan 3. Gitu ya. Jelas? Jelas, ya. Ya, kalau sudah menentukan pikiran utama, kemudian menentukan informasi, silahkan kalian buat pertanyaan yang sesuai dengan paragraf 1, 2, 3, dan 4 di kolom berikutnya. Jadi bisa pula kalian dari informasi yang kalian dapat, kalian buat pertanyaannya seperti apa. Seperti itu ya. Jelas? Jelas? Ya, baik, alhamdulillah jelas. Baik, untuk anak-anak kelas 4, adakah kesulitan? Alhamdulillah. Ya, oh ya. Alhamdulillah. Silahkan hasilnya ditulis di dalam kolom hasil. Ya, di dalam kolom hasil. Kemudian
disampaikan di situ dan kesimpulan. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Untuk kelas 5 sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Baik anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran hari ini kita bisa memperoleh banyak sekali pengetahuan. Untuk kelas 4, oh ternyata itu sifat-sifat cahaya itu ada berbagai macam. Yang pertama apa? Sebagaimana yang percobaan pertama, ada cahaya merambat lurus, ada cahaya dapat dipantulkan, ada cahaya menembus benda bening, ada cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Baik anak-anakku semuanya, itu semua adalah sifat-sifat cahaya. Dan mengapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya ke benda terus terpantul ke kita sehingga kita bisa melihat benda itu. Baik anak-anakku kelas 5, dari pembelajaran hari ini kita bisa memperoleh banyak pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah teks non-fiksi itu adalah teks yang merupakan karangan asli atau terjadi di dunia nyata. Nah, dari teks non-fiksi itu kita bisa memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam keseharian kita. Ya, baik, itu diantaranya mas-mas dan mbak-mbakku semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Guru tadi, siapkan untuk alat tulisnya. Kita semuanya akan melakukan post test. Untuk soal akan Bapak berikan kepada kalian untuk kelas 4, kemudian untuk kelas 5. Ya, baik anak-anakku semuanya, silahkan dikerjakan. Waktunya cukup singkat, ada beberapa soal, ada 5 soal untuk kelas 4 dan 5 soal untuk kelas 5. Cukup mudah, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik anak-anakku semuanya, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Dikumpulkan. Ya, baik. Mana? Ya, oke. Untuk kelas 5 dikumpulkan. Oke, siap. Baik anak-anakku semuanya, sudah semuanya dilakukan pada kesempatan kali ini. Harapannya nanti bisa memperoleh nilai yang maksimal sehingga kalian bisa belajar secara bermakna. Kemudian untuk tugas yang akan datang, kelas 4 silahkan membawa 3 cermin untuk pembelajaran kita berikutnya. Kemudian untuk yang kelas 5 silahkan mencari artikel di dalam majalah atau koran yang sekiranya menarik, silahkan dibawa ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas peran aktifnya semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat. Baiklah, untuk mengakhirinya silahkan berkemas-kemas. Baik, kalau sudah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.